Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Baitul Adli yang dimuliakan Allah, insyaallah calon-calon penghuni surganya Allah. Bersyukur kita menjadi umat Islam yang Allah sandingkan manusia lengkap dengan manual booknya, yaitu Al-Quranul Karim. Alat-alat elektronik yang sederhana saja, taruhlah kipas angin, itu harus ada manual booknya. Saya membaca berita beberapa tahun yang lalu di Makassar, ada toko sound system, ternyata barangnya black market, tidak ada manual book yang berbahasa Indonesia, ternyata kena delik ya. Jadi kalau ada produsen memasarkan barang elektronik, mau produksi sendiri dalam negeri maupun impor, bila tidak disertai manual book, maka itu bisa kena tindak pidana. Betapa pentingnya sampai pemerintah turun tangan untuk membuat manual book alat-alat elektronik. Setidaknya ada dua tujuan umum. Yang pertama adalah bisa dalam cara menggunakannya. Jangan sampai kita beli mahal-mahal tidak bisa cara menggunakannya. Yang kedua adalah tujuannya, di situ biasanya ada larangan-larangan. Larangan ini yang pertama bertujuan agar alat elektronik tersebut tidak mudah rusak. Dan larangan ini pula biasanya bertujuan agar alat elektronik tersebut tidak membahayakan bagi si usernya. Itu alat-alat elektronik. Kita sebagai manusia sangat begitu kompleks. Kalau kita sakit jantung saja, itu fasenya yaitu datang ke dokter sesak napas disangka sakit asma. Datang lagi ke penyakit dalam disangkanya penyakit asam lambung. Bukan asam lambung ini, kalau stres keluar gas, bisa gas ini menekan paru-paru sehingga kinerja paru-paru menjadi sangat berkurang, bisa menyebabkan kematian, sesak. Orang awam mengatakan angin duduk, nanti kesininya serangan jantung. Ternyata ketika dibawa ke spesialis jantung, dia sakitnya sakit jantung koroner, tersumbat dia. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah apa-apa yang ada di bumi ini yang halal-halal dan yang baik-baik. Tongseng halal, seafood halal, rendang halal, soto Betawi halal. Terus makan tiap bulan, tiap hari selama 3 bulan. Insya Allah kolesterolnya naik, darahnya mampet. Kalau mampetnya di kepala itu jadi stroke, mampetnya di jantung jadi jantung koroner.
sebenarnya dia telah melanggar, bukan saja melanggar kesehatan, tapi melanggar Al-Quran. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makalah yang apa yang ada di bumi ini yang halal, semua yang makanan disebut tadi halal, tapi belum tentu thayyib, belum tentu bagus. Dan Al-Quran itu sampai sedetil itu memperhatikan masalah fisik manusia. Ini simulasi sedikit saja. Nah, sekarang bagaimana kalau Al-Quran itu jauh dari diri kita? Sudah pasti keberkahan hidup kita itu akan jauh dari nilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mahwal barokah, apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya bodoh jadi pinter, yang tadinya kurang bahagia jadi bahagia, yang tadinya punya masalah jadi keluar dari masalah. Ini barokah, dan barokah yang tertinggi adalah ziyadatul khair fil ibadah, bertambahnya kebaikan dalam hal ibadah. Dan ibadah terbagi dua, ada yang bersifat mahdhoh dan ghairu mahdhoh. Mahdhoh ini ibadah murni, ritual, sholat wajib, sholat sunnah, puasa, zakat, haji terbatas. Dan ibadah juga disebut dengan ibadah ghairu mahdhoh, tidak murni, ritual, jadi non ritual. Dan ini lebih banyak jumlahnya yang mengisi kehidupan kita adalah ibadah yang non ritual. Sehingga dalam sholat kita 5 waktu, kita mengikrarkan dalam doa iftitah kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, kita tidak boleh lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terjadi adalah kita akan bersemangat untuk berbuat kebaikan, baik tadi ibadah mahdhoh maupun ghairu mahdhoh, ibadah yang ritual maupun yang non ritual. Dan kita akan sangat takut untuk berbuat maksiat, itu pun karena ada power di hatinya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang terkadang kita males sholat, males, masjidnya dekat, kalaupun jauh kendaraan ada, tapi males untuk datang ke masjid, males baca Quran, yang belum bisa baca males belajar Quran. Nah, bisa jadi Al-Qurannya belum menyatu dalam dirinya, manual booknya jarang dibaca. Maka di surat Al-Anfal disindir, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman apabila disebut lafaz Allah bergetar hatinya. Ada yang disebut secara zahir apa? Azan, Allahu akbar, alhamdulillah, sudah sholat zuhur, sudah sholat asar, sudah sholat maghrib, Allah masih mentakdirkan saya diangkat derajatnya melalui sholat pahala yang luar biasa. Dan Allah masih mentakdirkan saya untuk menggugurkan dosa-dosa saya dengan langkah-langkah kita menuju masjid-masjid Allah. Iman yang bicara, alhamdulillah. Dengar lafaz azan saja sudah nikmat, apalagi sholatnya. Tapi kan ada orang yang ngomong begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lihat jam, udah asar lagi ya. Perasaan tadi zuhur, ya zuhurnya 2:30. Ya, asarnya 5:30, udah tuh Jakarta macet, bisa sholat di Baitul Adli. Ya, dia pulang, macet, rumahnya di Depok.
Ya menjelang maghrib, begitu sholat Allahu Akbar, ada yang nyautin dari musola, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini sholat apaan? Sholat asar menjelang maghrib. Ada di sini. Insya Allah di sini soleh semua, amin. Insya Allah. Nah, kalau kita merasa seperti itu, menyepelekan syariat, maka itu ada apa-apanya. Kalau kita ngomongannya itu gampang menyakitkan hati orang, berarti ada apa-apanya. Kalau kita gampang menerima uang haram sama, itu apa sih ada apa-apanya? Power keimanannya. Maka dicas, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Maka caranya supaya kita mendapatkan power, semangat untuk bertakwa, takut untuk berbuat maksiat, maka apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, Al-Quran maksudnya, zadatuhum imanan, bertambah keimanannya. Maksudnya apa? Baca Quran walaupun sebentar, istiqomahkan, dia akan menjadi power dan sangat-sangat dibutuhkan bagi tubuh manusia untuk menstimulus otak kita, menstimulus hati kita agar terkendali. Ketika ini istiqomah, yang terjadi adalah semangat berbuat takwa, kebaikan, dan kita akan sangat takut berbuat kejelekan. Salah satu contoh, mungkin di antara kita ada, karena jangankan antum semua, saya saja yang Ustadz ada masalah di rumah, terkadang sama istri. Di dalam surah Al-Baqarah 102 dikatakan, salah satu tugas setan ada di bagian pengetahuan, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Jadi mereka itu, tugas setan itu menyihir bagaimana caranya yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih, menceraikan suami dan istrinya. Dia tanamkan kebencian di mata suaminya melihat istrinya, begitupun sebaliknya. Sehingga apa? Kata-kata positif yang dulu nikmat didengar ketika baru nikah itu hampir tidak ada. Tujuannya apa? Satu, cerai. Setan tidak mau halal, ingin yang haram. Maka biasanya ada orang ketiga dan sebab-sebab yang lainnya, belum dengan anak. Maka kalau terjadi di rumah kita, apa kata Nabi? Wa innal baital ladzi tukrahu fil baqarah la yadkhuluhu syaitan. Sesungguhnya rumah yang dibacakan surat Baqarah tidak akan dimasuki dengan syaitan. Jadi yang sekarang kurang harmoni dengan ibu, dengan bapak, dengan istri, dengan anak-anak, ribut aja, panas, gak betah di rumah, bacain Baqarah, Pak. Nggak harus hatam. Di hadisnya nggak suruh hatam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Sehari seayat. 286 ayat. Baqarah tidak nyampe setahun hatam. 286 hari hatam Baqarah. Gampang, sangat gampang, sehari seayat, nggak ada semenit malah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Diniatkan meruqyah rumah. Shadaqallahul azim. Hari ini Pak, jangankan hatam Quran 30 juz di rumah kita, baca, apalagi hafal. Baqarah saja tidak hatam, Pak. Pantas di rumah itu panas hawanya, inginnya ribut terus. Baqarah saja tidak hatam. Sedangkan kata Nabi, orang yang baca Baqarah tidak dimasuki setan. Setan itu kejelekan-kejelekan yang di rumah kita. Hadirin jamaah salat zuhur di Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kembali kepada Quran, Al-Quran akan mengeluarkan gelombang yang sangat-sangat positif, sekali lagi yang sangat dibutuhkan oleh kita dan sangat tidak dibutuhkan oleh syaitan. Maka ketika kita membaca Al-Quran diniatkan untuk meruqyah orang, dan orang tersebut ada kegaguan setan, maka biasanya ada reaksi ngamuk-ngamukan. Setan yang nggak betah, karena setan itu tidak membutuhkan, bahkan tidak betah dengerin Quran.
Maka kejelekan-kejelekan yang ada di dalam tubuh kita, bacakan Al-Quran. Habis zuhur baca 5 menit, 5 waktu 25 menit. Kalau bacanya lancar itu setengah juz hatam, 2 bulan kita hatam Al-Quran Karim. Yang belum bisa baca, buat apa kita berusaha siang malam pagi sore? Ada gaji, ada bonus kantor. Itu rezeki yang Allah berikan untuk salah satunya adalah untuk bisa operasional belajar Al-Quran. Datangkan guru atau mendatangi kita guru. Kumpulkan keluarga, belajar Al-Quran. Gak usah malu, hilangkan 2M, malu dan malas. Malu sudah ketuaan. Sebenarnya orang itu gak akan membenci, perasaan kita saja. Udah kepala 5 baru Iqra 2, itu perasaan. Padahal yang memuji lebih besar. Hebat ya, di kantornya itu pejabat, tapi nggak malu-malu belajar Quran. Dan saya pernah mengajar pejabat, jenderal, nggak malu. Anak buahnya apa? Hormat. Atasannya tidak hina orang belajar Quran. Jangan malu, jangan malu. Perasaan saja. Iblis membisikkan kepada telinga kita, hati kita, seakan-akan rendah kita. Tidak Pak, tidak. Yang kedua, malas. Kalau urusan yang ngaji ada aja alasannya. Ini dari setan. Deteksi 2 itu. Kalau malu dan malas berbuat kebaikan, deteksi itu datang dari setan. Kalau malu dan malas berbuat maksiat, maka bersyukurlah, itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberkahkan hidup kita dengan Al-Quran Al-Karim. Mohon maaf atas segala kekurangan. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.